Jurusan dari kelompok globalisasi akan menjelaskan mengenai materi tentang globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zafira Putri Waluyo, nomor absen 36 dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Firdaus Andriansa, absen 13. Perkenalkan, nama saya Tuna Melinda, absen 11. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Cianur Syaula, absen 15. Perkenalkan, nama saya Mahjubanda Diatullah dari kelas 12 IPS 3, nomor absen pertama. Safitri, absen 21. Perkenalkan, nama saya Izenur Anita dari absen 14. Saya Devina Saskia Anggraini, absen 9. Menurut bahasa, kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia atau keseluruhan. Pengertian globalisasi bisa diartikan sebagai proses setiap orang di dunia terkait satu sama lain, baik itu dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Definisi umum globalisasi sendiri adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Menurut Martin Albaugh, pengertian globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal dan komunitas global. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan kejadian lainnya, serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Menurut Immanuel Richter, jaringan kerja globalisasi yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungannya dan persatuan dunia. Menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah proses sosial yang memiliki akibat karena adanya pembatasan geografis pada kondisi sosial budaya yang tidak atau kurang penting dan tidak menjadi kesadaran orang. Menurut Thomas, globalisasi adalah suatu dimensi teknologi dan ideologi. Dimensi teknologi seperti teknologi informasi yang menyatukan dunia, sedangkan dimensi ideologi seperti pasar bebas dan kapitalisme. Menurut Cochrane dan Pine, terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat. Yang pertama, para globalisasi. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang di terpaku kebudayaan dan ekonomi global yang homogen.
Para globalis positif dan optimis menganggap dengan baik perkembangan globalisasi. Mereka menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Para globalisasi pesimis beranggapan bahwa globalisasi adalah fenomena negatif, karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat yang memaksa jumlah penduduk, budaya konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai suatu yang benar di permukaan. Para transformasional atau transformali, mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal kebenaran konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan, dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Para tradisional, mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos mata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Menurut Ronald Robertson, tengah terjadi penampatan atau kompresi dunia, penguatan kesadaran dunia secara pemikiran. Robertson termasuk dalam teoritis budaya dunia. Menurutnya, dalam pikiran dan tindakan globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal. Namun, hal ini tidak berarti dunia menjadi seragam atau homogen. Globalisasi dunia diekspresikan melalui keragaman antar wilayah atau benua. Menurut Thomas Mayer, menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini disebut isompris. Teori Mayer termasuk dalam teori pemerintahan dunia atau World Politics System. Menurut Thomas Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Pemikiran Thomas termasuk dalam teori neoliberalisme, yaitu memandang bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi, di mana setiap negara berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Proses globalisasi tahap pertama yaitu manusia mulai mengenal perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi antar negara bukan hanya pertukaran barang dan jasa, melainkan terjadi pula pertukaran informasi dan transfer nilai-nilai budaya. Dikarenakan ada kesalahan penempatan kertas, maka kita akan membahas tahap ketiga terlebih dahulu. Proses globalisasi tahap ketiga yaitu perkembangan industri dan teknologi. Proses-proses globalisasi ditandai dengan kebangkitan bangsa-bangsa Eropa dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Negara-negara Eropa yang menjadi pelopor. Tahap kedua proses globalisasi yaitu penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. Secara umum, tahap kedua ini ditandai dengan adanya dominasi, perdagangan, dan penyebaran agama, serta ilmu pengetahuan kaum muslim di Asia, Afrika, dan Eropa. Dan kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia,
pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venisa, dan Geona. Tahap keempat, berkembangnya pasar bebas melalui paham kapitalisme membuka wawasan perkembangan terakhir globalisasi adalah pasar berlaku dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Karakteristik globalisasi yang pertama yaitu meningkatnya masalah bersama. Meningkatkan masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi. Penyebaran virus yang sekarang sedang melanda dunia di mana COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina kini sudah menyebar kemana-mana. Meningkatkan interaksi kultural antar bangsa. Beberapa waktu lalu, sebuah stasiun televisi swasta lokal membuat sebuah ajang pencarian bakat antar negara se-Asia Dunia Tenggara. Melalui acara ini, kita jadi tahu seperti apa penyanyi luar negeri dan juga terjadi kita melihat budaya mereka. Saling ketergantungan antar negara dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan antar negara. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara belum tentu dimiliki negara lain. Maka untuk saling memenuhi kebutuhan terjadinya proses perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan konsep dan waktu, di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi, komunikasi, dan informasi dapat menggunakan di skena perantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Integrasi ekonomi dunia. Perekonomian di masa globalisasi disebut juga sebagai knowledge-based economy atau perekonomian berbasis pengetahuan. Contoh produknya adalah transfer data dan pengetahuan secara real-time atau online melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Perubahan politik dunia. Salah satunya yaitu runtuhnya Imperium Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintahan internasional dan antar pemerintahan. Berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menjadi penyebaran teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional.
Faktor penghambat yang pertama yaitu takut akan kehilangan identitas budaya. Masyarakat cenderung memperhatikan budaya yang telah ada dan melekat sejak zaman nenek moyang terdahulu. Ketidakpastian ekonomi. Globalisasi juga bisa memberikan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat seperti halnya pendapatan ataupun persaingan tenaga kerja global. Peningkatan ketimpangan sosial. Globalisasi dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang tajam bagi masyarakat yang tidak dapat mengimbangi globalisasi. Dan yang terakhir, ketidakpuasan terhadap sistem politik. Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat takut keputusan elit akan lebih mementingkan dan menguntungkan kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga global dan tidak dapat mengambil keputusan yang tepat, juga mengabaikan kebutuhan dan kepentingan lokal. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penyesuaian di bidang pendidikan dan sosial budaya membuat peluang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut terbuka. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan. Sementara efisiensi adalah tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Hal ini terjadi karena globalisasi juga terjadi di bidang ekonomi. Misalnya, melalui perdagangan, produksi, investasi, pasar modal, hingga pasar kerja. Dengan adanya globalisasi, maka akses modal asing ke suatu negara jadi terbuka. Yang terakhir, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketika perekonomian suatu negara meningkat, maka dampaknya akan terasa pula pada taraf hidup masyarakatnya, meski mungkin tidak saling setara. Dampak negatif globalisasi yang pertama yaitu munculnya sikap westernisasi. Westernisasi adalah sikap atau tindakan masyarakat yang meniru kebudayaan barat, sehingga melunturkan nasionalisme atau rasa cinta terhadap budaya sendiri. Contohnya, yang pertama, gaya berpakaian anak muda yang mengikuti masyarakat barat. Yang kedua, menyukai kehidupan malam seperti tempat klub. Dan yang ketiga, pergaulan bebas. Yang kedua, rusaknya lingkungan alam. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan akan menimbulkan perubahan pula pada lingkungan alam. Contohnya seperti ancaman terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, tergantungnya sistem alam, dan polusi udara. Dan yang terakhir, munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme dapat diartikan sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contohnya, kurang mampu bergaul, menganggap dirinya selalu benar, kehilangan rasa solidaritas, dan mengakibatkan seseorang menjadi egois.
Bentuk globalisasi yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ini berkaitan dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kaca internasional. Contohnya, maraknya perusahaan multinasional, penanaman modal asing, perpindahan basis manufaktur ke luar negeri, dan maraknya tenaga kerja asing. Yang kedua, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ditentara oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa terhubung satu sama lainnya. Contohnya, munculnya internet, sehingga semua informasi yang dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu cepat. Ketiga, globalisasi kebudayaan yang mencangkut dengan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dari kelompok-kelompok atau masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan hidup masyarakat global. Dan yang terakhir, globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi yang pada awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi hanya dengan cara tradisional, kemudian berkembang dengan mengenal handphone, internet, serta media sosial lainnya yang ada pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.